kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Tuan Mo, ayo silakan duduk. Tuan Mo, maafkan aku jika rumahku nggak cukup besar. Tempat duduk Anda tepat di belakang Presiden Yan. Lebih mudah bagi saya untuk menuangkan teh untuk Anda. Jangan menyulitkan saya. Mana menjawab, Anda nggak harus seperti itu. Dasar nggak tahu malu. Lalu seseorang datang dan berkata, "Oke, semua orang udah ada di sini. Ayo bergegas berurusan dengan barang yang terakhir. Semua orang sedang sibuk. Lihat, ini adalah pisau emas terbuat dari emas murni asli. Barang ini baru dirilis bulan lalu. Dahulu kala ada legenda lain tentang pembantaian naga di sungai dan danau. Wah, barang yang bagus." Tianwei maju dan mengambil pedang emasnya. "Jenderal, Tuan Tianye, tolong jangan ceroboh, berhati-hatilah. Harga pisau ini tidak kurang dari 10 juta dan gak pernah bisa dibeli." "Ya udah, terserah aja." Tuan Tian pun duduk. Saat duduk, dia berkata, "Di tempat lain banyak barang seperti itu dengan harga ratusan ribu dolar." Lalu Pak Tua tanpa jenggot melihatnya. Saat si Pak Tua berjenggot melihat pedangnya, Monan berdiri. Pak Tua jenggot berkata, 1 juta. Hei, jangan buang-buang waktu orang lain. Ini bukan permainan kucing dan anjing. Berapa lama kau akan menyentuhnya? Hei, ini bukan pasar. Anak muda, kau nggak memiliki kualifikasi untuk melihat instrumen ini. Beberapa orang berkata, "Presiden Yan, biarkan aja dia duduk dan menonton. Saya ingin maju, dia nggak punya kualifikasi sama sekali." Presiden Yan, jika Anda nggak percaya, Anda bisa membuat anak ini yang melakukannya. Tapi waktuku sangat berharga. Karena seseorang akan membantumu, aku akan pergi sekarang. Tuan, Anda terlalu banyak bicara. Siapa yang nggak mengenal Anda? Karena Anda secara pribadi telah melihatnya. Secara alami, pedang ini lebih terjamin. Tuan, duduk aja di sini dan lihat bagaimana para pendahulu memperlihatkan kemampuan mereka dan belajar lebih banyak dari mereka. Jangan khawatir, aku yakin kau nanti akan membantuku. Monan pun duduk. "Iya, ini terlalu cepat buatmu. Kau harus lebih banyak belajar lagi." Lalu lelang pun dimulai. 3 juta, 4 juta, 6 juta, 9 juta, 11,5 juta. Pak Tua berjenggot berkata, "Pedang emas ini juga bisa peringkat ke-6 dan ke-7 di antara pedang berharga yang telah saya lihat. Anda pasti bisa menambahkannya. Tentu saja ini barang yang sangat bagus." 12 juta. Pelelangan pedang pun berakhir. Selanjutnya, tuan-tuan sekalian, yang ini adalah yang terakhir. Benda ini adalah senjata ajaib. Nilainya sangat sulit untuk diukur. Lalu barangnya ditunjukkan. Apakah ini senjata ajaib? Ya, ini emang senjata ajaib. Ada banyak jenis instrumen yang dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi disebut instrumen superior. Mereka yang dapat meningkatkan kemampuan dalam berbagai aspek disebut instrumen sedang. Dan beberapa di antaranya dapat ditemukan dalam keluarga Wu kuno dan dapat membawa ketenangan bagi orang-orang, menghilangkan kepenatan, menyehatkan tubuh, dan sebagainya. Si Pak Tua tanpa jenggot berkata, "Kau bisa mengidentifikasi instrumen. Sepertinya kau telah hidup ratusan tahun. Terus, apa kau tahu cara menggunakan mahkota ini? Udah pasti digunakan di atas kepala." Di atas kepala? Kurang berwawasan. Kalau kau yakin dengan jawabanmu itu, apa kau berani mencoba mahkota itu? Kenapa tidak? Si Pak Tua berjenggot pun maju. "Bagaimana? Apa kau takut?" Lalu si Pak Tua jenggot memakainya. Tapi tiba-tiba rambutnya terpotong. "Xiao Tai, kau harus mengingat pelajaran yang kau dapatkan hari ini." Nonaning melanjutkan, "Sejarahnya panjang. Aku tidak tahu asal-usul dari mahkota yang menarik ini. Apa kalian bisa memberitahu kami tentang mahkota ini?" "Tuan Xuan, beritahu kami lebih tentang ini." Pak Tua tanpa jenggot berkata, "Aku berani mengatakan, di seluruh provinsi Qiangnan tidak akan ada orang yang memahami bagaimana cara menggunakan mahkota ini. Mr. Tian, kau bisa mengambilnya. Di masa depan, cuma Anda yang akan bisa memakainya. Mahkota ini nggak berguna bagi orang lain. Oh iya, Tuan Yan, tolong bawa orang yang lebih berwawasan lain kali." Tuan Tian berkata, "Aku sebenarnya ingin membuat sebuah penawaran. Tapi tentu saja, kalau Tuan Yan ingin mengeceknya, silahkan cek aja." Yan Long berkata, "Tuan Mo, apa kau melihat sesuatu?" Si Pak Tua berjanggut berkata, "Aku aja nggak bisa melihatnya. Apa yang bisa diharapkan dari dia? Apa kau yakin meminta bantuanku? Hei, apa kau bisa benar-benar melihatnya?"
Aku juga ingin mengetahuinya. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Yan yang terkenal menjadi seperti ini. Mereka harus memanggil seorang siswa untuk membantu. Tuan Mo, jarang ada kesempatan seperti ini. Coba lihatlah, aku tidak perlu melihatnya. Ini bukan instrumen sama sekali. Jangan membelinya lebih dari 1 juta. Mendengar itu orang-orang kaget. Nani, bukan instrumen. Dia benar-benar seorang bocah ingusan. Kau tadi bilang dia cuma buang-buang waktu kita. Bagaimana bisa? Harta yang punya efek kekacauan bukanlah sebuah instrumen. Yancong, kalau kau nggak ingin membelinya, kau nggak perlu menghancurkan reputasi barang-barang kami. 5 juta, aku mau membelinya. Lalu ternyata Tuan Tian membawa sebuah patung. Dia berkata, Nona Ning, apa kau masih ingat patung yang kau jual padaku sebelumnya? Iya, aku ingat. Itu adalah harta yang aku dapatkan dari keluarga Chu. Tuan Tian, kenapa kau tiba-tiba tanya tentang patung itu? Tuan Chong berkata, kau bilang padaku kalau itu adalah harta. Tapi ketika aku pelajari beberapa hari, nggak ada apa-apa. Dan sekarang aku ingin refund. Kembalikan uang 20 juta padaku. Ini bukanlah barang yang aku harapkan. Nona Ning merespon, itu tidak mungkin. Jual beli yang udah disepakati tidak bisa dikembalikan lagi. Kau telah menjual barang palsu. Apa salah jika aku ingin mengembalikannya? Barang ini asli. Kau hanya belum tahu cara untuk menggunakannya. Jika setiap pembeli seperti ini, apa aku bisa tetap menjalankan bisnis ini? Kau masih bilang ini bisnis? Apakah bisnismu menipu orang? Orangku ini adalah yang terbaik di seluruh provinsi Jiangnan. Dia aja nggak bisa melihatnya. Itu tandanya bahwa barangmu itu palsu. Kau mendirikan bisnis ini untuk menipu kami dengan barang-barang rusakmu itu. Monan berbisik, Yancong, ini adalah harta karun. Kau harus membelinya. Tapi ternyata si Pak Tua berjenggot mendengarnya. Dia berkata, jangan percaya pada bocah ini. Kau bahkan gak tahu tentang mahkota yang sebelumnya. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan kalau ini adalah sebuah harta? Yancong, apa kau benar-benar bodoh? Yanlong berkata, Tuan Mo, hal ini gak ada urusannya dengan kita. Lalu Monan angkat bicara, kau gak perlu khawatir. Aku akan memberi kamu 20 juta untuk membelinya. Mendengar itu mereka terdiam. Nah, apa identitasmu sampai berani ikut campur? Tampaknya kau masih belum tahu identitas kami. Beraninya kamu. Tuan Tian berkata, jangan bercanda di sini. Yanlong, apa kau ini benar-benar mau membeli barangku seharga 20 juta? Tidak. Tuan Mo hanya bercanda. Aku tidak bercanda. Karena Yanlong gak mau, maka aku yang akan beli. Aku bayar 20 juta dan patungnya akan menjadi milikku. Nah, aku bilang 20 juta bukan 20 ribu. Apa kau pikir kau punya uang? Kalau kau benar memiliki 20 juta, maka aku tidak akan mengembalikannya ke Miss Ning dan langsung menjualnya kepadamu. Tuan Tian mengeluarkan patungnya dan Monan mengeluarkan kartunya. Nah, apa kau membeli 20 juta hanya untuk mencari misteri di dalam patung dewa ini? Itu bukan urusanmu. Kau mau menjualnya atau enggak? Deal, aku mau menjualnya. Tuan Mo, aku tidak bisa memikirkan seberapa dermawannya kamu. Kau sangat membantuku hari ini. Kalau kamu ingin membuka rahasia para dewa, ingatlah untuk memberitahu orang-orang. Apa rahasia patung dewa rusak ini sehingga kau membelinya? Kau masih bocah bau kencur. Bagaimana aku bisa melihat bocah bodoh di sini? Apa dia nggak pernah bersekolah? Ya, tapi kan biaya sekolah sekarang emang sangat mahal. Tuan Mo, karena aku sangat penasaran, lebih baik membuka rahasia dari patung ini sekarang. Biarkan kita semua melihatnya. Baiklah, buka matamu. Kalian semua merasa hebat. Hari ini, aku akan membiarkan kalian melihat apa yang ada di dalam patung dewa ini. Bocah. Lalu Monan memulainya. Lalu tiba-tiba dari patung itu keluar cahaya. Dan patung itu menjadi besar, seukuran orang. Cahayanya sangat terang sampai-sampai orang kesilauan. Dan akhirnya, patung itu menjadi sangat besar. Dalam hati Nona Ning, ya Tuhan, ini adalah misteri patung dewa. Dalam hati Yanlong, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ini terjadi? Hah? Dalam hati Tuan Tian, bagaimana bisa patung itu mengeluarkan karakter emas tersembunyi? Apakah aku sedang nggak salah lihat? Naga berkeliaran di alam liar dan darahnya hitam. Ini adalah ucapan nenek moyang kita, Yi Ching. Bagaimana mungkin ada di dalam patung itu? Mereka semua melihat itu nggak percaya. Monan, maafkan aku. Patung dewa itu nggak jadi aku jual. Aku akan kembalikan 20 jutamu itu. Kenapa? Kita udah sepakat tadi, kau nggak bisa membatalkannya. Aku memenuhi syarat untuk membatalkannya. Kalian, hajar anak ini. Jangan biarkan orang lain mendapatkan barangku. Lalu satu orang bodyguardnya maju. Kau berani mengirim orangmu menghajarku? Matilah bocah sombong. Mereka berdua beradu pukulan. Tapi orang itu, tangannya langsung hancur. Kau berani melukai orang lain? Orang tua ini akan mengajarimu sopan santun. Lalu dia mengeluarkan sebuah senjata jiwa. Orang tua itu melempar senjatanya. Monan mencoba menahannya, tapi Monan terhempas jauh. Hahaha. Anak ini, kau nggak tahu betapa tingginya langit. Kalau kau sentuh itu akan menghancurkan jiwamu. Oh, benarkah? Monan dengan mudah memegangnya dan menghancurkan senjatanya. Hah, bagaimana mungkin? Kenapa kau nggak terpengaruh oleh senjata jiwaku? Bahkan kau bisa menghancurkannya. Hei, apa kau pikir senjata murahan ini bisa melukai diriku? Senjata ini seperti mainan untukku. Pak tua itu berkata,
Mustahil. Gak pernah ada yang bisa mengalahkan senjata jiwaku. Aku telah menjelajahi dunia luar. Hal sepele seperti ini bukan apa-apa bagiku. Lalu Monan mulai mengeluarkan sebuah mantra. Terimalah serangan sutra emasku. Walaupun dari jarak jauh, Monan berhasil menyerangnya. Bahkan sampai orang tua itu terpental. Tidak sampai di situ, Monan terus menghajarnya. Dan Monan mengambil sesuatu. Di sini, tulisan emas. Dan benda itu diserap ke dalam tubuhnya. Pak tua brewok berkata, sutra emas diserap ke dalam tubuhnya. Aku khawatir mulai sekarang kekuatan fisiknya tak tertandingi. Tuanmu, maafkan aku. Aku salah. Lepaskan aku. Aku akan melakukan apa aja. Aku telah menghancurkan senjata jiwamu. Apa kau tidak keberatan? Tidak tuan, aku tidak keberatan. Aku menghajarmu, mempermalukanmu. Apa kau tidak menerimanya? Tidak, saya nggak berani tuan. Ampuni nyawaku. Aku merusak reputasimu dan juga menginjakmu. Apa kau tidak puas? Nggak berani tuanmu. Pak tua itu terus ditendang. Mulai sekarang, dimanapun aku berada, kau harus menjauh dari penglihatanku. Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu. Baik tuan, aku tidak akan pernah muncul lagi di hadapan tuanmu. Dia pun merangkak pergi. Tuanmu, hormat pada tuanmu. Tuan Tian pun berlutut. Tuanmu, aku salah. Tolong ampuni nyawaku tuanmu. Maafkan aku, udah menyinggung tuanmu. Aku sudah membeli darimu, tapi kau ingin merebut kembali dan juga mengancamku. Penjahat ini salah tuanmu. Mohon ampuni aku. Bagus, kau baru aja ingin mengambil hartaku. Kalau kau mau ini kembali, kau harus membayar 200 juta. Aku akan memberimu waktu setengah bulan untuk mempersiapkannya. Dan kamu harus membayar secara pribadi kepadaku. Apa kau keberatan? Tidak tuan, penjahat tua ini gak berani. Baiklah, cepat pergi dari sini. Mereka pun akhirnya pergi. Si Pak tua brewok, dia menampar dirinya sendiri berkali-kali. Tuanmu, orang tua ini gak bisa melihat gunung tayang besar. Aku kagum dengan tuanmu. Aku harap tuanmu mau memaafkan orang tua ini yang gak kompeten. Monan berkata, kali ini kumaafkan. Tapi lain kali, kalau kau mengulanginya lagi, aku tak akan segan. Iya, terima kasih tuan. Nona Ning berkata, tuanmu dan para tamu VIP, kalian pasti udah lelah sekarang. Aku sudah menyiapkan jamuan untuk para tamu VIP. Apakah tuan-tuan mau menghadiri acara perjamuan ini? Iya, terima kasih. Tuanmu dan para tamu lainnya, ini kesempatan langka. Mari kita pergi bersama. Silahkan, mari semuanya. Mereka pun pergi ke ruang makan. Tuanmu, mari kita minum bersama. Tuanmu, aku telah menyinggungmu sebelumnya. Biarkan aku tuangkan air minum untukmu sebagai permintaan maafku. Baiklah kalau begitu, mari kita bersulang. Kang Pai. Tuan Tai, apa asal-usul harta kaisar yang baru aja kamu katakan? Aku kebetulan bertemu dengan Wu Kuno. Dia berkata kepadaku, teknik pemurnian dibagi menjadi beberapa. Yang paling umum adalah tubuh temper. Jenis lainnya adalah lonceng emas yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Apakah itu beneran ada? Aku pikir itu hanyalah sebuah legenda. Aku dengar ajaran Buddha memilikinya. Adapun kelas ketiga, itu adalah melepaskan diri dari dunia fana. Apa kamu tadi bilang tubuh temper? Iya, ketika kau mencapai kekuatan tingkat atas, kau akan memiliki tubuh keras. Peluru pun gak bisa melukaimu. Ada orang seperti ini 20 tahun yang lalu. Dia adalah Xiao Qian. Dia adalah komandan termuda Liu, komandan pasukan khusus Xiao Qian. Orang yang di kiri berkata, Xiao Qian, dia adalah orang yang sangat kuat. Berdiri di depannya aja bisa membuat musuh-musuhnya ketakutan. Orang yang di kanan berkata, apa benar dia semenakutkan itu? Ini adalah tubuh kaisar. Tuanmu, kau kekurangan 2 kata emas. Naga bertarung di alam liar dan jalannya buruk. Jika naga yang kuat memiliki penyesalan, itu tak akan bisa bertahan lama. Semua kata-kata ini diperlukan. Ini adalah harta karun. Lalu setelah makan, tuanmu, biarkan aku mengantarmu. Gak perlu. Tuanmu, apakah kamu ingin berkeliling? Tuanmu, Anda ingin membeli sesuatu? Aku akan menjadi pemandumu, menemanimu menemukan sesuatu. Ada banyak ramuan berharga di toko tua di depan. Apa kau ingin melihatnya? Dalam hati Monan, obat berharga. Mungkin ada sesuatu yang kuinginkan. Baiklah, antarkan aku melihatnya. Mereka pun masuk ke dalam toko. Sangat aneh, kenapa 2 tamu ini membeli banyak obat herbal? Penjual itu berkata, ini tuan, semua obat herbal yang kalian beli udah dikemas. Kalian benar-benar memiliki mata yang bagus. Obat-obatan terbaik kami udah dibeli semuanya. Di meja si penjual ada sebuah kayu. Kayu ini, dalam hati Monan, kayu ini mengandung aura. Jika ditanam menggunakan tanganku, harusnya bisa tumbuh lagi. Monan berkata, aku juga ingin membeli kayu ini. Penjual itu merespon, kayu ini sebenarnya adalah hadiah dari seorang master untuk ayahku. Meskipun ini cuma potongan kayu, ini memiliki aura. Nona Ning berkata, sayang jika menolak kesempatan bagus. Aku akan membeli kayu ini seharga 200.000. Tapi, baiklah. Sebentar lagi jam 12 malam. Ada pasar gelap di sebelah. Meski seminggu sekali, barang yang dijual sangatlah aneh. Apakah Tuan Monan mau ke sana? Baiklah, ayo kita melihatnya. Mereka pun pergi ke pasar gelap. Nona Ning berkata, apa ada sesuatu yang membuat Tuan Monan tertarik? Toko ini sepertinya sangat menarik. 3 barang bagus, nama toko yang aneh. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Apakah toko ini hanya menjual 3 barang? Yaudah, ayo masuk dan lihat. Mereka pun masuk ke dalam toko. Terima jurusku nih. Hiya! Hari ini kita akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Matilah! Ternyata si penjual sedang menonton TV. Pak, apa kamu tidak melakukan bisnis malam ini? Ada pelanggan. Hai,
Selamat malam, aku adalah Xiong pemilik toko ini. Apa kamu memiliki saudara bernama Xiong Tak? Panggil aja aku Xiong Silahkan melihat-lihat barangku yang bagus-bagus ini. Bagaimana caramu menjual barang-barang di toko ini, Pak? Semuanya seharga 2 juta. Tetapi setelah membeli 3 barang, kamu tidak bisa membeli barang lagi. Ini semua dibawa keluar dari dalam tanah. Sungguh gak bersih. Lalu mereka mulai melihat-lihat. Hah? Apa ada sesuatu dari lonceng ini? Lonceng ini sangat tangguh. Kudengar ada satu orang yang bisa gunakan lonceng ini di kerajaan-kerajaan Cita Miao. Dia bisa menggunakan lonceng angin berputar ini. Orang itu sangat luar biasa dengan kemampuan dan kecerdasannya. Siapa nama orang itu? Teh Jus. Zainal Arif. Bung, aku tahu banyak nama orang hebat. Kau tahu itu? Lalu lonceng itu diambil. Lalu tiba-tiba, aduh, kenapa aku merasa pusing? Lonceng ini ada 7. Apa kau memiliki semuanya? Tampaknya kau bertemu profesional. Aku memiliki semuanya di sini. Kau ingin membelinya? Lalu tasnya dibuka dan di dalamnya ada isi 6 lonceng. Pak, kau bilang beli 3 langsung berhenti. Ini dihitung 1 atau 7? Tentu saja 7. Jadi semuanya 14 juta. Kau yakin menjual semuanya? Jangan khawatir. Malam ini aku akan kembali ke rumah keluargaku dan akan bilang aku memberi bel ini kepada kalian. Dan untuk uangnya, ini akan disumbangkan untuk anak-anak di daerah pegunungan. Sungguh pria yang menarik. Lalu mereka pun pergi. 5 instrumen disuntikan ke dalam bel dan Ratu Lebah. Selama semua ini dipenuhi dengan suara sihir, lonceng ini akan memberitahuku Kong Cheng Shang Yu Ciao Cheng, ilmu langit. Aku masih terlalu lemah untuk melakukan hal seperti ini. Membuat Arai jauh lebih mudah. Selanjutnya, aku akan mengajarkan lagu sihir pada Yang Qingse agar dia bisa memainkannya. Setelah ini, aku akan pergi tidur agar tenagaku pulih kembali besok. Keesokan harinya, Monan pergi ke sekolah. Selamat pagi, Paman Liang. Oh, Nak Monan, pagi. Apa ada kejadian hari ini, Paman? Paman Liang berkata, ngomong-ngomong, ada seorang guru olahraga. Dia periksa daftar siswa untuk mencarimu. Kau nggak ingin membunuhnya, kan? Kau harus hati-hati. Yakinlah, Paman, aku tahu batasanku. Lalu Monan masuk ke kelas olahraga. Dan ternyata, gurunya adalah Guru Fan. Shing! Guru Fan tampak kesal. Hari ini, kita akan bermain basket. Tim yang kalah akan menerima hukuman. Guru Fan mulai membagi tim. Dia menunjuk kau, dan kau. Pemain 3 yang ada di belakang pindah ke sebelah kiri. Orang-orang yang dia pilih pertama adalah tim basket sekolah Luyan. Dalam hati Monan, jangan bertingkah seperti anak kecil. Kalau kau melawanku, kau akan berakhir menyesal. Tim musuh, semua tim basket. Sedangkan Monan, isinya wibu semua. Kita tim yang hebat. Dalam hati timnya Monan, bagaimana kita akan melawannya? Kita akan kalah. Melihat itu, si ketua kelas merasa kalau itu nggak adil. Dia maju dan berkata, Guru, tim ini nggak adil. Tim kedua nggak mungkin bisa menang. Kenapa nggak adil? Jangan buat alasan. Cepat, mulai permainannya. Prit! Satu orang dari tim Monan membawa bola, tapi dia traveling. Jadi megang bola, lebih dari 2 langkah, dia nggak dribble sama sekali. Prit! Tim kedua, traveling. Seorang dari tim musuh, dia rebound. Dia maju, dia shoot, dan gol! Basket kok, gol. Dan skornya sementara 2-2 lawan 4 guys, kebantai. Kami dapat 18 poin lebih banyak. Ayo cepat lawan kami. Mereka semua tampak kesal. Hai Monan, terima ini. Bolanya dikasih ke Monan. Monan, oper padaku. Dia terdiam di tengah lapangan. Apakah dia udah menyerah? Aku hanya punya satu pilihan. Monan melempar dari tengah lapangan dan bolanya splash. Wah, sangat luar biasa. Keren sekali. Keberuntungan Monan sangat luar biasa. Melihat itu, tim musuh kaget. Seorang dari timnya berkata, kau belum menyerah. Monan membalas, kalau kau ingin dihukum ya, aku sih gak peduli. Mari berjuang bersama. Aku gak percaya kita akan kalah. Ayo kalahkan mereka. Terus Monan mengambil bolanya lagi. Dia shoot dari tengah lapangan, tapi ternyata masuk lagi. Masuk lagi. Ini luar biasa. Apa ini nyata? Monan dapat 6 poin. Hei, apa kita akan kalah? Ini adalah pertandingan. Apa kau bisa bertanding dengan serius? Hah? Kalau kalian kalah, aku akan memberikan kalian hukuman yang lebih berat. Monan, kau hebat. Aku sangat serius sekarang. Terima kasih. Ini menjadi sangat menyenangkan. Si rambut pirang mulai serius. Dia crossover, dia eurostep. Kau ingin menjagaku. Saat dia ingin nge-shoot, Monan merebut bolanya. Hah? Tunggu. Setelah itu, Monan mencetak 3 poin lagi. Dalam hati si rambut pirang, bagaimana bolanya bisa diambil? Sejak kapan dia jadi sehebat ini? Monan memegang bola. Ya Tuhan, apa dia sungguh Monan? Dia crossover, dia lompat dan slam dunk. Bukankah dia nggak bisa bermain basket? Aku kira dia nggak akan menjadi sehebat ini. Melihat ini seperti dia melawan 5 orang. Sudah. Permainan berakhir di sini. Ini hanyalah sebuah tes kecil. Jangan terlalu dipikirkan. Dalam hati tim musuh, aku udah bermain sangat serius, tapi masih nggak bisa mengalahkan dia. Aku tidak menyangka dia begitu hebat bermain basket. Si rambut pirang mengajak berjabat tangan. Itu mengesankan. Bagaimana kalau kita bermain basket bersama lain kali? Itu gak akan pernah terjadi lagi. Wah, itu luar biasa. Tapi kenapa guru? Kenapa dia meniup fluidnya? Dia yang membuat pertandingannya.
Dia yang membuat tesnya, lalu sekarang dia menghentikannya di tengah jalan. Apa dia mengatur permainannya? Seorang lagi berkata, mungkin dia iri karena nggak punya pasangan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next